Oke, rekan-rekan sekalian, kemarin hasil UTS-nya ya untung ada isian ya. Jadi memang untuk pilihan gandanya itu nilainya bervariasi kelas A. Yang terendah ada yang dapat 42, tapi yang tertinggi ada yang 88. Nah, tentu saja tapi rata-rata kelas itu berada di nilai 70 ke atas ya. Antara AB dan B tapi condong ke AB seperti itu. Jadi rata-rata kelas seperti itu dan nanti tentu saja saya akan atur sedemikian rupa dengan bobot esainya supaya nanti rekan-rekan bisa mendapatkan nilai yang baik. Itulah kenapa di kelas A dan kelas I saya tambahkan materi esai karena kalau cuma pilihan ganda rasanya kok itu ya tidak adil ya, artinya itu tidak bisa terlalu mengcover untuk mengakses kemampuan Anda dan pemahaman Anda. Baik. Chapter 6, Concurrency, Deadlock, and Starvation. Hari ini kita akan membahas lebih detail tentang kejadian yang menyertai concurrency atau keserentakan, yaitu deadlock dan starvation. Deadlock, bahasa Indonesianya adalah terkunci mati, sementara starvation itu adalah kelaparan. Ya, starvation itu kelaparan atau tidak kebagian sumber daya itu adalah starvation. Okay, so what is deadlock? Deadlock itu adalah permanent blocking dari serangkaian proses yang mereka saling berkompetisi satu sama lain untuk memperebutkan sumber daya di sistem atau berkomunikasi satu sama lain. Jadi permanent blocking itu adalah kalau ada lebih dari satu proses, kemudian mereka bertarung untuk memperebutkan sumber daya, atau mereka saling mengunci karena kegagalan dalam memprogram sehingga mereka tunggu-tungguan untuk menunggu komunikasi satu sama lain. Nah, itu adalah artinya deadlock. Deadlock ini tidak ada solusi yang paling efisien, artinya hemat tapi bisa menyelesaikan permasalahan. Dan ini involve conflicting needs for resource by two or more process. Jadi deadlock ini selalu terjadi ketika terjadi konflik kebutuhan atau kepentingan terhadap sumber daya dari dua atau lebih proses. Ya, itu adalah terjadinya deadlock. Nah, deadlock ini di komputer tentu saja tidak bisa diurai, hanya bisa di restart saja atau di kill salah satu prosesnya. Nah, ini adalah contohnya deadlock. Ya. Ini kalau kondisi seperti ini rekan-rekan, saya hanya bilang ini this is a deadlock possible event atau kondisi yang memungkinkan nanti terjadi deadlock. Ya. Ini mau jadi paling gampang itu memang perempatan jalan itu adalah contoh deadlock possible event yang paling gampang dideteksi. Semua mau maju, mana yang diperebutkan sumber daya yang diperebutkan ini? Area A, B, C, D ini adalah sumber daya yang diperebutkan. Kok bisa terjadi deadlock? Jika kita tidak punya mekanisme pengaturan yang baik, ya, satu itu butuh B, ya, butuh B, dan dia harus ngerilis A. Yang empat itu dia akan dia memerlukan A setelah merilis D. Jadi dia butuh A setelah merilis D. Yang nomor tiga, dia butuh D setelah merilis C. Nah, ini deadlock. Karena apa? Nomor 2 ini butuh C, tapi dia bisa jalan kalau 3 berjalan. Nah, 3 ini butuh D, tapi ini bisa berjalan kalau 4 bisa dapat A. Nah, mobil nomor 1 ini bisa jalan kalau nomor 2. Jadi nanti akhirnya terjadi ke chain of deadlock ya, rangkaian deadlock ya. Karena 3 bergantung pada 4 bergantung pada 1 bergantung pada 2 untuk terus bisa berjalan, dan 2 bergantung pada 3. Ya, ini solusinya apa? Solusinya harus satu mobil mundur, kemudian mobil bisa lepas satu persatu. Itu adalah salah satu solusi deadlock. Atau kalau di komputer, ya satu nggak bisa ditarik mundur, itu nggak ada ya proses tarik mundur. Yang adalah proses langsung di-kill saja, sehingga ada sedikit ruang untuk berjalan bagi mobil-mobil lainnya. Seperti itu. Nah, inilah kondisi deadlock, possible, dan deadlock. Sistem operasi itu bisa mendetek ini adanya deadlock possible, ya. Sistem operasi bisa tentu saja mendetek adanya deadlock possible dan nanti dia harus melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi deadlock. Jika ada pertanyaan bisa langsung ya. Sebentar, saya langsung melanjutkan. Nah, rekan-rekan, ini adalah contoh terjadinya deadlock. Bagaimana membacanya? Membacanya seperti ini, rekan-rekan. Ini adalah contoh ketika dua program P dan Q
itu berkompetisi satu sama lain untuk memperebutkan sumber daya, P dan Q. Kemudian nanti di sini ada get A, ada get B, ada rilis A, ada rilis B. Jadi, oh sebentar, saya ada tamu sebentar. Maksudnya ada orang datang, saya izin break 1 menit ya rekan-rekan. Mohon tunggu sebentar. Saya lanjutkan ya. Jadi ini adalah contoh ketika ada dua proses ingin berjalan bersamaan, ada proses P dan proses Q. Proses P akan memanggil get A, get B, rilis A dan rilis B. Jadi ini ada proses P yang codingannya seperti ini. Get A, get B, rilis A, rilis B. Sementara di proses Q, dia get B, get A, rilis B, rilis E. Nah, kita sudah mencoba ini. Dengan berbagai macam alternatif eksekusi, ya ini namanya tracepad. Yang nomor 1 ini, oh sebentar. Izin sebentar. Jadi ini nanti ya, jadi di sini ada 6 alternatif bagaimana berjalannya eksekusi. Alternatif pertama di sini kita lihat, berarti di sini kalau garis horizontal ini menandakan proses P berjalan. Garis vertikal menandakan proses Q dieksekusi. Jadi kita lihat di sini dia berjalan P, berjalan Q, berjalan P. Nah, yang pertama ini adalah proses P berjalan. Get B, get A, rilis B, rilis A. Ya, otomatis ini juga bukan solusi, rekan-rekan. Kenapa? Karena ketika terjadi kondisi seperti ini, maka P akan mengalami starvation ya, tidak dieksekusi. Tapi ini bebas dari deadlock, tapi terjadi starvation. Nah, ini tidak kita inginkan. Seperti ini tidak kita inginkan. Kemudian yang alternatif kedua, kita lihat di sini, berarti yang program B ini menjalankan get B, kemudian get A, kemudian yang Q ya ini ya, get B, get A, kemudian di sini dia habis get A, dia eksekusi P dulu, dia akan menuju get A. Nah, tapi di sini tidak jadi karena dia ada ininya, kemudian dia akan jalan rilis B dan rilis A. Jadi tidak sempat P ini dieksekusi sama sekali untuk execute get A.
Jadi P memang sudah berjalan sedikit di bagian codingan lain, tapi ketika di bagian coding yang kritikal atau konflik karena memperebutkan resource, ini dia tidak berjalan. Nah, ini otomatis akan terjadi starvation di sini. Sama juga di sini 5 dan 6, ini berarti kita memprioritaskan P untuk dieksekusi terlebih dahulu. Dan kemudian nanti, nah yang 1, 2, 5, 6 tentu saja ini kita semua mau menghindari ini ya, karena ini akan terjadi starvation. Ada satu proses yang tidak akan dieksekusi. Kemudian kalau juga nomor 3 dan 4 ini hampir tidak mungkin. Karena pada saat di sini, dia sudah get B, nah kemudian dia masuk ke sini, kemudian ini juga get E, dia masuk ke sini, get B. Nah pada saat di sini mulai terjadi perebutan get B dan get E ya bersamaan ya. Jadi apapun yang sudah masuk di sini, ini akan langsung memperebutkan A dan B. Sehingga di sini deadlock tidak bisa dihindarkan. Kemudian di sini bagaimana solusinya? Solusinya adalah sistem operasi harus bisa punya kemampuan untuk mendeteksi kira-kira terjadi peluang atau tidak. Jika memang terjadi peluang perebutan sumber daya seperti itu, maka nanti bisa jadi ada salah satu proses yang ditunda terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh ketika sistem operasi memastikan bahwa oh ini deadlock-nya mungkin tidak terjadi ya. Ya, apa hebatnya di sini? Anda lihat di sini. Di sini yang proses P tidak dirubah, Q tidak dirubah ya. Get B, get A, rilis B. Anda lihat di sini. Yang Q tetap ya, get B, get A, rilis B. Tapi yang P dirubah. Get A, get B, rilis A, rilis B. Nah, di sini dirubah. Get B, get A, rilis B, rilis A. Nah, get A, rilis A, get B, rilis B. Nah, ini adalah contoh kasus ketika di sini memungkinkan untuk tidak terjadi deadlock. Tapi tetap harus berhati-hati. Jangan sampai terjadi area yang diarsir ini masuk ke sini garisnya. Kenapa di sini? Karena pada saat di kotak ini, Anda lihat di sini dibatasi oleh get A ya. Di sini titik temu ada antara get A dan get A. Nah, berarti area di sini harus diberi tanda. Get A, terus diakhiri di rilis A, rilis A. Jadi titik temu antara get A dan get A ini adalah awal terjadi deadlock. Titik temu antara rilis A dan rilis A di sini, ini adalah titik akhir terjadinya deadlock. Sama juga di sini, titik awal get B dan get B adalah awal terjadinya deadlock, dan titik akhir rilis B dan rilis B adalah akhir terjadinya deadlock. Nah, kita mengarsir sini dan jangan sampai ada garis yang lewat sini. Ini akan mengakibatkan terjadinya deadlock. Nah, ketika kondisi seperti ini, maka ini masih possible tidak terjadi deadlock. Ya, tentu saja yang disarankan adalah 3 dan 4. Kita lihat yang 3. Yang 3 di sini ini berjalan, ya, P berjalan, tapi mungkin eksekusi perintahnya sendiri, bukan perintah yang kritikal. Kritikal itu artinya memperebutkan resource ya. P berjalan, Q berjalan, P berjalan, Q berjalan, kemudian P get A, P rilis A. Kemudian di sini baru Q get A, kemudian dia rilis, di sini P sudah, ini udah ya. Di sini dia get B, Q itu get B, kemudian yang P ini, kemudian P ini melakukan get A, kemudian melakukan rilis A, kemudian yang Q di sini akan bisa get A karena sudah dirilis, get A, kemudian dia akan rilis B, dan kemudian rilis A. Nah, ketika 3 dan 4 ini adalah yang paling ideal dan tidak terjadi deadlock sama sekali. 1, 2, 5, 6 tentu saja tidak terjadi deadlock, tapi bisa terjadi starvation. Dan itu tentu saja mau kita hindarkan ya. Silakan, apakah ada pertanyaan dulu terkait ini rekan-rekan? Oke, ini masih mudah ya. Ini adalah trace path atau alur eksekusi dari dua buah proses. Kemudian reusable resource. Reusable resource digunakan oleh satu proses dalam satu waktu and not depleted by that use. Ya. Apa itu reusable resource? Yaitu sumber daya yang bisa digunakan berulang-ulang dan dia tidak akan habis digunakan oleh penggunaan satu waktu tersebut. Contohnya apa reusable resource? Contohnya adalah ya prosesor, memori. Itu ketika Anda gunakan, ya sudah Anda selesai menggunakan,
itu tetap bisa digunakan oleh yang lainnya. Yaitu namanya reusable resource. Jadi bukan kayak data ya. Kalau misalkan Anda punya data, kemudian ada sebuah proses yang generate sebuah matriks hasil, kemudian matriks hasil itu nanti diolah lagi sama proses lain, nah itu adalah usable resource. Dia akan habis pakai. Karena matriksnya setelah dikonsumsi oleh proses lain, dia habis. Tapi reusable resource-nya seperti prosesor, memori, dan lain-lain yang tidak akan habis ketika digunakan. Nah, kemudian di sini, proses akan mengobtain mendapatkan sumber daya that they later release for use by other process. Jadi nanti di sini semua proses akan memakai sumber daya tersebut, kemudian nanti akan dirilis supaya bisa dikondangkan kembali oleh proses-proses lainnya. Dan inilah contoh reusable resources. Contohnya apa reusable resources? Ini tentu saja banyak didominasi oleh hardware, tapi ada juga software yang bisa, contohnya adalah database, ya rekan-rekan. Database itu adalah reusable resource, atau semafor, yang kemarin dijelaskan di slide ada same width, ada same signal, itu adalah contoh parameter yang bisa dipakai berulang-ulang dan tidak akan habis. Nah, inilah contoh reusable resources, bisa prosesor, bisa I/O channel, bisa main memory atau hard disk, devices, beberapa data structure seperti file, database, dan semafor. Deadlock hanya terjadi jika setiap proses memegang sumber daya dan dia merequest yang lain. Ya, saya ulangi. Deadlock itu hanya terjadi jika ketika sebuah proses itu lagi megang sumber daya A dan dia minta request sumber daya yang lain. Ya. Jadi kita harus membiasakan ketika Anda sedang menghold sebuah proses, Anda harus merilis sumber daya tersebut. Ya, jadi ketika proses yang Anda buat sedang menghold memegang sebuah sumber daya, setelah Anda pakai, segera dirilis agar yang lain bisa memakainya. Jadi biasakan pakai selesai seperti itu ya. Nah, itu adalah akan mengakibatkan tidak terjadi deadlock. Jadi deadlock itu hanya terjadi jika sebuah proses butuh dua sumber daya dan dua sumber daya itu digunakan bersamaan dan ternyata tidak hanya satu proses saja, tapi ada beberapa proses yang memerlukannya. Nah, itu adalah awal mula terjadinya deadlock. Jadi dia sedang memegang sebuah sumber daya, tapi dia akan melepasnya kalau dia sudah diberikan sumber daya lainnya. Itu adalah contoh terjadinya deadlock. Nah, Anda lihat di sini, ini adalah contoh dari example of two process competing for reusable resources. Anda sudah dapat mata kuliah basis data, rekan-rekan? Sudah belum ya? Semester 4. Sudah ya? Oke. Rekan-rekan, kalau rekan-rekan tahu bahwa setiap tabel di database Anda select, Anda insert, Anda update, Anda delete, dia itu akan dikunci. Ya, tidak boleh dibaca, ditulis, dihapus oleh yang lain. Jadi ketika ada seorang klien melakukan koneksi ke database, kemudian Anda melakukan insert into bla 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 values bla bla bla, itu tabelnya akan dikunci. Kenapa? Selagi dikunci, tidak boleh ada yang membaca atau menghapus. Kenapa? Bahaya ketika ada dua orang yang sama sedang membaca database Anda, dan database Anda delete beberapa rows, maka dua orang yang lagi select ini akan mendapatkan informasi data yang berbeda. Nah, untuk mendukung inkonsistensi, database melakukan mekanisme lock dan unlock. Jadi ketika ada operasi di database, dia akan di-lock. Tidak boleh ada operasi perubahan, dia hanya melayani operasi select saja, seperti itu. Nah, ini contohnya di sini, ini adalah ada proses P, ya proses P itu dia nge-request, ya dia butuh melakukan sebuah function. Ya, proses P itu terdiri atas step-step P0 sampai P6, dia butuh D dan T untuk perform sebuah function. Setelah itu baru dia bebaskan. Unlock itu membebaskan, silakan dipakai yang lain. Dia request D, kemudian dia kunci D. Kemudian dia request T, kemudian dia kunci T. Kemudian perform function unlock D, unlock T. Sementara di sini, request T, lock T. Nah, disinilah tergantung nanti siapa yang dieksekusi terlebih dahulu, tapi deadlock akan terjadi di step P2 atau Q2. Ya, karena pada saat di sini dia akan mulai merequest sesuatu yang sedang dikunci oleh yang lain. Nah, ketika dia di sini request T, Q sedang mengunci T. Di sini request D, P sedang mengunci D. Nah, disinilah awal mula terjadi deadlock. Padahal nanti D dan T itu baru dibebaskan di langkah 5 dan 6 dari masing-masing proses.
Nah, ini adalah contoh ketika Anda tidak punya strategi yang baik, dan ini bisa mengakibatkan program Anda lambat. Ya, program Anda lambat, kecuali nanti sistem operasinya sudah bisa mendeteksi, maka ini bisa saja tidak terjadi seperti itu. Ini adalah contoh dua proses yang sebentar ya. Ini kenapa ada sorry. Jadi ada browser yang terbuka dan mengeluarkan suara ya iklan Nescafe. Oke, di sini ada request T, log T. Ini adalah contoh ketika dua proses berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya yang bisa digunakan. Nah, ini adalah contoh dari reusable resource. Space tersedia untuk dialokasikan sebesar 200 kilobyte. Dan ini adalah contoh sequence dari event ketika terjadi. Di sini P1 request 80 kilobyte dan ini request 60 kilobyte. Kemudian P2 ini adalah contoh request 70 kilobyte dan ini request 80 kilobyte. Nah, kita sepakat ya bahwa contohnya ini adalah meminta RAM ya rekan-rekan. Ini meminta memori. Space, misalkan space yang tersedia untuk dialokasikan adalah 200 kilobyte. Apakah reusable resource bisa menyebabkan deadlock? Tentu saja. Reusable resource itu bisa menyebabkan deadlock. Nah, ini contohnya sini. Anda cuma punya 200 kilobyte, sementara di sini sudah punya 100, di sini sudah terpakai 150. Nah, maka di sini di baris kedua ketika ini request 60, maka ini akan terjadi deadlock ya, karena memperebutkan 200 kilobyte. Nah, deadlock occurs if both process progress to their sequence request. Jadi deadlock akan terjadi ketika semua proses lanjut ke step keduanya untuk meminta request tambahan seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari reusable resources. Nah, bagaimana dengan consumable resources? Kalau tadi kita bicara tentang reusable resources, contohnya adalah semacam file, database, prosesor, I/O channel, memori, dan lain-lain. Ada juga consumable resource, yaitu sumber daya yang bisa habis ketika dipakai oleh sebuah proses. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh sumber daya yang di-create, di-produce, kemudian di-destroy atau dikonsumsi. Contohnya adalah interrupt, signal, message, and information in I/O buffer. Nah, deadlock ini bisa terjadi jika receive message is blocking. Ya. Deadlock ini bisa terjadi jika receive message is blocking. Jadi ini bisa terjadi ketika bagian yang menerima pesan itu sedang diblok, tidak bisa berjalan. Ya, ini akan terjadi. Jadi kalau Anda sedang berkirim pesan antara proses A dan proses B, kemudian terjadi deadlock, ya rekan-rekan, kemudian terjadi deadlock, itu biasa terjadi ketika programnya hang, terutama di bagian penerima. Jadi may occur if a received message is blocking. Jadi ketika penerima pesannya itu sedang kondisi terblok, maka akan terjadi deadlock. Kenapa? Tidak bisa melanjutkan pengiriman, yang menerima juga tidak bisa melakukan apapun. Nah, kemudian kita harus melakukan rare combination untuk sesuatu yang menyebabkan deadlock. Nah, bagaimana contohnya deadlock di sini? Nah, deadlock occurs if receive blocking. Seperti ini rekan-rekan. Nah, ini adalah contoh ketika deadlock, sorry, sebentar. Nah, ini ketika dia akan menerima P2 dan ini akan menerima P1. Ya. Kemudian nanti kalau dia sudah dapat P2, dia akan mengirimkan nanti data P2 ke yang message 1 ya. Dia akan mengirimkan ke sini P1. Nah, ini adalah contoh ketika deadlock occurs if receive blocking. Nah, P1 ini masuk ke receive P2. Nah, ini yang patut dihindari rekan-rekan. Saya akan bilang bahwa nanti kalau Anda TA-nya jaringan, itu TA jaringan itu terlihat simpel. Tapi kalau Anda gagal membuat sebuah protokol yang baik, di mana dua proses yang sedang bercakap-cakap sama-sama saling menunggu, itu bisa menuju ke keabadian ya, nunggunya ya. Saya ulangi, kalau Anda tidak punya strategi coding yang baik, dua proses sama-sama menunggu satu sama lain, itu bisa keabadian ya. Dia bisa nunggu sampai, asumsikan listrik tidak pernah putus, maka dia bisa sampai abadi nunggunya. Nah, itu karena kita tidak punya strategi yang baik. Kita bisa pakai try and catch di sana,
Jadi ketika sampai berapa detik tidak ada data yang diterima, kita bisa skip dan lanjut. Nah ini contohnya. Ini adalah contoh sebuah program yang apes ya. Jadi ketika P1 ini menerima dari P2, kok pada waktu yang bersamaan P2 itu juga menunggu P1 untuk mengirimkan. Nah ini sama-sama saling menunggu. Nah ketika ini terjadi, deadlock. Ya. Sama-sama P1 dan P2 akan meminta sumber daya, resource, prosesor, dan lain untuk menunggu dulu. Kita ini masih nunggu sesuatu dari P2. Tolong jangan dilanjutkan programnya. Ini juga, saya masih nunggu dari P1, jangan dilanjutkan programnya. Nah, harusnya di sini, receive P1 ini baru dilakukan ketika P1 sudah send P2M1. Jadi sesaat setelah P1 itu send P2M1, baru P2 manggil receive P1. Dan ini juga send P1M2 ini harusnya terletak di atas sebelum P1 ini receive P2. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi kalau nanti Anda jaringan itu terlihat ngodingnya gampang, tapi sebenarnya agak susah. Karena kita harus bisa memperkirakan behavior dari device kita. Jangan sampai mereka sama-sama statusnya lagi receive. Deadlock itu tidak akan terjadi kalau sender mengirimkan data lebih dahulu daripada receiver. Saya ulangi, untuk kasus ini, consumable resource, satu-satunya cara menghindari deadlock itu adalah pengirim harus mengirimkan data sebelum penerima siap untuk menerima datanya. Ya, jadi pengirim harus mengirimkan datanya dahulu, baru penerimanya siap menerima datanya. Kalau ini sama-sama belum mengirimkan, tapi sudah siap-siap menerima, nah ini akan stuck di sini ya, P1 dan P2. Itu adalah awal mula terjadinya deadlock ketika Anda pakai reusable resources. Nah, ini contohnya ini adalah di state ya rekan-rekan. Kalau nanti Anda masuk misalkan S2 Anda ambil komputer ya, Anda ambil computer engineering, Anda akan banyak masuk fokus ke sistem operasi, notasi-notasi dan lain-lain. Nanti Anda akan melihat graf seperti ini rekan-rekan. Graf apakah ini? Ini adalah contoh resource allocation graph. Directed graph that depicts a state of the system of resources and process. Jadi di sini adalah contoh ketika resource is request. Jadi P1 itu adalah lambang proses, yang lingkaran, dan yang kotak itu adalah resource. Kalau ini request, artinya P1 akan mengirimkan panah request ke resource A, menandakan dia minta. Nah, kalau udah panahnya menuju ke proses, itu tandanya sebuah resource, atau RA ini adalah resource, sedang dikuasai oleh P1. Ya, jadi panah keluar dari proses menandakan dia meminta. Kemudian kalau panahnya menuju ke proses, artinya sumber daya ini sedang dimiliki atau di-hold oleh proses yang ini. Nah, bagaimana kondisi dari deadlock? Ya, ada banyak kondisi deadlock. Yang pertama adalah mutual exclusion. Ya, ini adalah kondisi ketika only one process may use a resource at a time. Nah, inilah kondisi-kondisi pemicu deadlock, rekan-rekan. Ada 4 pemicu kondisi deadlock. Yang pertama adalah mutual exclusion, yaitu kondisi ketika hanya boleh satu proses yang boleh pakai sumber daya dalam satu waktu. Kalau ada sumber daya yang cuma satu, tapi 2 orang sedang mengeksekusinya bersamaan, itu akan terjadi deadlock. Ya, itu adalah contoh penyebab yang pertama, yaitu mutual exclusion. Yang kedua adalah hold and wait. Hold and wait ini terjadi ketika satu proses sedang memegang sebuah proses, tapi dia minta proses yang lainnya. Saya ulangi, ya ini beda dengan mutual exclusion ya. Kalau mutual exclusion penyebabnya Anda cuma punya satu sumber daya, kemudian ada 2 berebut, padahal cuma boleh satu saja yang pakai. Itu adalah mutual exclusion. Kemudian, bagaimana dengan kemudian ada juga hold and wait. Apa itu hold and wait? Jadi proses ya. Kemudian ada hold and wait, yaitu proses menghold ya, memegang sebuah sumber daya yang sudah dialokasikan. Sementara dia juga menunggu sumber daya yang lainnya dari diberikan oleh proses lainnya. Jadi ini hold and wait ini terjadi ketika sebuah proses minta 2 sumber daya. Ada lebih dari satu proses yang minta 2 sumber daya yang sama bersamaan. Itu akan terjadi hold and wait. Ya, hold artinya Anda sedang memegang sumber daya itu, tapi Anda juga menunggu meminta sumber daya yang lainnya.
Kemudian yang berikutnya adalah no preemption. Nah, ini juga penyebab yang berikutnya. Ada beberapa komputer atau sistem operasi zaman dahulu yang mengaktifkan fitur no preemption. Apa itu? No preemption. Ingat, preemption itu artinya kemampuan sistem operasi untuk mengambil paksa sumber daya dari sebuah proses. Ya, preemption itu adalah, saya ulangi, preemption adalah kemampuan sistem operasi untuk mengambil paksa sumber daya yang sedang dipakai oleh sebuah proses. Kemudian di sini, kalau no preemption artinya apa? No preemption ya itu tidak ada sumber daya yang bisa diambil paksa ketika sedang dipegang proses. Nah, ini tentu saja salah satu pemicu terjadinya deadlock. Jadi sistem operasi tidak diizinkan untuk melakukan preemption. Kemudian ada juga circular width. Circular width itu adalah contoh seperti yang tadi saya gambarkan, ada mobil 1, mobil 2, mobil 3, mobil 4 sama-sama ingin melaju di perempatan jalan yang lampunya mati. Nah, itu circular width. Ada 4 kendaraan yang saling menunggu satu sama lain dan membentuk melingkar. Ada rangkaian ketergantungan yang melingkar, membentuk lingkaran, ya, itu namanya circular width. Circular width ini terjadi biasanya di 2 atau 3 proses, ya, atau lebih. A closed chain of process exists, ya. Rangkaian tertutup dari proses ada yang menyebabkan masing-masing proses memegang setidaknya satu sumber daya yang dibutuhkan oleh proses berikutnya dalam sebuah rangkaian. Jadi circular width ini terjadi ketika ada proses yang membentuk lingkaran atau keterkaitan satu sama lain, sehingga satu proses itu memegang setidaknya satu sumber daya yang diperlukan oleh proses lainnya di rangkaian tersebut. Ya, jadi saya ulangi lagi, ini adalah circular width, ini terjadi jika ada lebih dari satu proses membentuk rangkaian ketergantungan, ya, dan dan masing-masing prosesnya memegang setidaknya satu sumber daya yang diperlukan oleh proses berikutnya. Nah, bagaimana kalau digambarkan dalam graf? Ini adalah contoh circular width, rekan-rekan. Ya, sumber daya B dipegang oleh P1, tapi dia nge-request sumber daya A. Nah, di sini sumber daya A dipegang oleh P2, sementara P2 request sumber daya B. Ini adalah contoh circular width. Sebentar, ada lagi tidak gambar. Oke. Dan ini adalah contoh yang baik ketika tidak terjadi deadlock. Ya, kok tidak terjadi deadlock? Ya, karena Anda punya lebih dari satu sumber daya, ya. RB-nya lebih dari satu, RA-nya juga lebih dari satu. Ini adalah contoh ketika terjadi circular width. Kemudian ada juga yang lain, ini adalah contoh untuk ini terjadi itu, ya, chain, ya. Ini adalah contoh dari circular width tapi yang lebih dari 2 proses. Nah, ini RA dikuasai oleh P1, RB dikuasai P2, RC dikuasai P3, RD dikuasai P4, tapi masing-masing proses merequest proses-proses yang sedang dihandle oleh merequest sumber daya yang sedang dikuasai oleh proses lainnya. Nah, di sini akan membentuk sebuah chain atau lingkaran. Kemudian oh ya, sebentar, mohon tunggu 1 menit sebentar. Ya, mohon maaf karena ada tukang yang datang ke rumah dan membetulkan listrik. Saya lanjutkan lagi. Bagaimana kemungkinan terjadinya deadlock? Ya, possibility of deadlock itu ada 3.
yaitu mutual exclusion, no preemption, dan hold and wait. Ya, ini adalah 3 hal yang menyebabkan, dan circular wait. Sorry, sebentar. Dan circular wait ini adalah 4 hal yang bisa menyebabkan terjadinya deadlock. Oke. Nah, bagaimana cara mencegah agar keempat deadlock ini terjadi? Ya, kita perlu membuat sebuah strategi khusus atau sistem operasi yang memerlukan strategi khusus. Bagaimana dengan mutual exclusion? Nah, di sini sistem operasi harus mempunyai strategi khusus ketika sebuah sumber daya dikuasai oleh sebuah proses terlalu lama, maka dia akan melakukan pengambilan paksa dan diberikan kepada proses yang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh pencegahan mutual exclusion. Sementara itu, bagaimana dengan hold and wait? Ya, bagaimana dengan hold and wait? Kalau hold and wait, ini hold and wait itu terjadi, ingat tadi, hold and wait itu terjadi ketika sebuah proses sedang menguasai sebuah sumber daya dan dia meminta ada sumber daya lain. Jadi Anda minta lebih dari satu sumber daya dalam waktu yang sama. Nah, jika ini terjadi, maka dia akan meminta proses untuk merequest all of its required resource at one time. Apa maksudnya? Nah, hold and wait ini bisa kita cegah dengan apa? Sistem operasi akan meminta proses untuk mendefinisikan semua kebutuhan sumber dayanya di awal. Nah, ini di sistem operasi yang modern sudah ada ya. Jadi kalau Anda lihat kemarin di PCB atau di proses control block, di sana didefinisikan dia minta sumber daya apa saja sebuah proses itu. Nah, itu harus didefinisikan di awal. Kenapa rekan-rekan? Supaya mereka tahu, ya, supaya nanti sistem operasi berhati-hati ketika menugaskan lebih dari satu proses untuk dieksekusi bersamaan di prosesor yang berbeda, dan mereka bisa mendeteksi, oh ini kok sama-sama butuh sumber daya yang sama ya, maka satu akan saya dahulukan, baru saya eksekusi yang satunya lagi. Nah, di sini ya. Jadi di sini hold and wait ini sudah diatasi di komputer modern, di mana setiap proses harus mendefinisikan semua sumber daya yang dia perlukan sejak awal. Nah, ini adalah contoh mencegah deadlock di hold and wait. Kemudian bagaimana mencegah no preemption? Mencegah no preemption, proses harus merilis resource dan memintanya kembali. Ya. Jadi cara mencegahnya ada dua. Yang pertama adalah proses itu tidak boleh menguasai terlalu lama. Dia harus merilis. Jadi kita berikan waktu artinya nih rekan-rekan. Kita berikan time out. Jadi kalau Anda sudah memegang ini sekian milidetik, harus segera Anda lepaskan. Kemudian nanti kalau Anda masih perlu, ya ajukan sekali lagi. Itu adalah contoh pencegahan yang pertama. Kemudian yang kedua, OS bisa meng-preempt a proses. Ya. Jadi OS punya kemampuan untuk meng-preemption proses supaya dia merilis sumber daya yang digunakan. Kemudian ada juga deadlock prevention yang lainnya adalah circular wait. Ya, kalau circular wait ini adalah define a linear ordering of resource types. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau ada seperti ini harus dicegah oleh sistem operasi ya, rekan-rekan. Di sini sistem operasi harus memutus salah satu kebutuhan. Artinya dia harus menunda salah satu proses supaya dia tidak membentuk lingkaran ketergantungan seperti ini. Jadi biasanya akan ditunda salah satu proses saja sehingga mereka tidak membentuk lingkaran seperti ini. Karena ini sudah terjadi deadlock kalau seperti ini. Sementara kalau satu dicegah, maka ada peluang nanti ketika P3 selesai, yang lainnya selesai. Tapi kalau seperti ini tidak bisa ya. Kalau seperti ini tidak bisa rekan-rekan. Karena kalau misalkan P3 selesai, P3 pun tidak akan selesai kalau P4 belum selesai. P4 juga tidak akan selesai kalau P1 belum selesai. P1 tidak akan selesai kalau P2 belum selesai, dan seterusnya. Akhirnya membentuk lingkaran. Bandingkan kalau ini saya hapus garis ini. Artinya P4 itu untuk selesai tidak perlu P1. Maka begitu P4 selesai, maka bundelan ini ya, kebuntuan ini langsung selesai semuanya. Jadi mereka bisa mendeteksi apakah nanti akan terjadi circular wait atau tidak. Itu harus dihindari. Nah, itu yang namanya dengan linear ordering atau satu garis lurus, bukan membentuk sebuah lingkaran. Oke, itu harus ditanamkan pada sistem operasi ya, kemampuan seperti itu. Nah, bagaimana menghindarkan, kalau tadi prevent pencegahan, kemudian bagaimana langkah kita untuk menghindari deadlock? Ya,
Kalau mencegah itu bisa kita lakukan sejak awal, rekan-rekan. Jadi kalau prevention itu artinya tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan sejak awal. Tapi kalau avoidance ini sudah hampir terjadi dan kita harus memerlukan langkah yang cepat ya. Jadi prevention itu adalah langkah yang kita tetapkan sejak awal untuk menghindari. Kalau avoidance ini langkah-langkah untuk menghindari. Jadi sudah berjalan dan kita berusaha mengantisipasi supaya ini tidak terjadi. A decision is made dynamically. Nah, artinya kita akan membuat sebuah peraturan atau sebuah proses yang akan mengawasi supaya di tengah jalan ini deadlock tidak terjadi. Beda dengan prevention. Prevention itu langkah awal, sejak awal ditetapkan. Kalau avoidance ini kita mantau dan memastikan harus bisa mendeteksi ketika deadlock terjadi dan bagaimana menghindarkannya. A decision is made dynamically. Ya, jadi keputusan yang dibuat secara dinamis melihat kondisi lapangan, whether the current resource allocation request will potentially lead to a deadlock. Jadi kita akan memantau, memastikan apakah ini akan mungkin terjadi deadlock atau tidak. Nah, ini membutuhkan knowledge atau pengetahuan dari request-request berikutnya. Nah, ini agak sedikit susah karena Anda harus bisa memantau dan memperkirakan apa request di masa depan yang akan segera terjadi. Nah, ada dua pendekatan untuk menghindarkan deadlock. Yang pertama, jangan memulai proses jika permintaan sumber daya mereka akan mengarah ke sebuah deadlock. Ya, jangan memulai sebuah proses yang nanti kalau mereka dieksekut akan mengarah ke deadlock. Don't grant an incremental resource request to a process if this allocation might lead to a deadlock. Jangan memberikan, ya, melayani request sumber daya yang terus naik. Jadi Anda minta 1, kemudian Anda minta 2, terus Anda request lagi, Anda minta 3, minta 4, dan seterusnya. Nah, itu jangan dilayani ketika nanti request mereka yang bertambah itu akan menyebabkan deadlock lainnya. Ini dua hal yang berbeda. Kalau di sini Anda harus memeriksa apakah kira-kira bisa terjadi deadlock. Kalau ini harus memastikan bahwa tidak memberikan resource kepada proses yang nanti incremental dan akan mengarah terjadi deadlock. Nah, ada algoritma rekan-rekan, algoritma yang namanya bankers ya atau bankir bahasa Indonesianya. Ini referred to as the bankers algorithm. Ya, ini mengarah pada algoritma banker. State of the system is the current allocation of resource to process. Jadi dia akan melihat state-nya saat ini, kondisinya saat ini, dan akan mengalokasikan sumber daya terhadap proses tersebut. Ada kondisi yang safe. Apa itu artinya kondisi safe? Yaitu kondisi ketika there at least one sequence that does not result in deadlock. Jadi kondisi yang aman itu adalah ketika ada satu kemungkinan kondisi, ya kemungkinan runutan eksekusi sekuensnya yang nanti tidak akan membawa ke deadlock. Sementara unsafe state itu adalah sebuah state yang tidak aman. Nah, ini adalah contoh determination of safe state ya. Ini adalah contohnya seperti ini rekan-rekan. Nah, di sini ada ya rekan-rekan, saya punya sumber daya 936. Kemudian saya punya claim matrixnya ada C ya. Jadi ada P1, P2, P3, P4. P1 ini minta R1-nya 322. P2 minta 613. P3 itu minta 314 dan P4 422. Ini adalah permintaan mereka ya, permintaan mereka terhadap setiap sumber daya. Nah, tapi Anda lihat di sini, kalau Anda lihat di sini, Anda lihat resource vector R itu punya 936 rekan-rekan. Ya, resource vector R ini cuma punya 936. Nah, pada saat ini kita lihat di sini. C min A, available vector V. Nah, ini punya resource vector R, ada 936. Sementara yang available saat ini hanya 011. Kok bisa 011? Anda lihat di sini. Yang dialokasikan sekarang adalah yang dialokasikan sekarang ya. Anda lihat di sini, R1 kan totalnya ada 9. Ya, saat ini 1 diberikan ke P1, 6 diberikan ke P2, dan 2 diberikan ke P3. Ya, totalnya berapa berarti? 9. Oleh karena itu yang tersedia sekarang 0. Anda lihat di sini. Ingat R2 cuma punya 3. Anda lihat di sini R2
P2 diberi 1, P3 diberikan 1, sehingga masih ada sisa 1 yang tersedia. Nah, sekarang saat ini R3 itu P1 0, dia punya P2 2, ini 1, ini 2. Ini totalnya 5, sehingga R3-nya masih ada sisa 1. Nah, sementara ingat, ini kan Anda masih nyicil ya. Kenapa? P1 itu butuh 322. Padahal saat ini Anda masih ngasih 100, ini ngasih 612, ini ngasih 3. Ini minta 314, Anda kasih 211 dan 0 dan seterusnya. Sehingga apa? C-A ini menggambarkan beberapa yang belum terpenuhi. Saya ulangi lagi, C-A ini menggambarkan yang belum terpenuhi. Ya, kemudian di tahapan berikutnya kita akan mengeksekusi lagi. Ya, asumsikan ini sekarang sudah habis terpakai dan kita akan mengeksekusi yang ini. Bergiliran bertahap. Nah, P2 runs to completion. Anda ingat tadi di sini, P2 kurang berapa tadi rekan-rekan? P2 kan kurang 1 ya rekan-rekan. P2 kan kurang 1. Ya sudah, dilayani saja pakai ini 1 ini. Sehingga P2 habis, ya 000. Nah, di sini dia masih ada, ya ini ya. Ini kan 100, 612, 211, 002 ya awalnya ya. Di sini kita selesaikan dulu yang P2. Ya, P2 dihabiskan sehingga P2 menjadi 0 dan P2 menjadi 0, ya. Otomatis apa rekan-rekan? Karena tadi P2 itu sudah selesai, P2 tadi kan mintanya 612 rekan-rekan. Dan kemudian rekan-rekan ngasih dia 1, dia butuh 1 lagi. Ya sudah, 1 masih ada nih. Ya sudah, kasih saja ke P2 biar selesai dia. Akhirnya apa? Akhirnya nanti berarti P2 selesai pakai 613. 613 tambahkan ke ini tadi available vector. Ingat tadi available vectornya adalah